Sebetulnya selama ini saya nggak ngelarang. Karena saya pikir teh biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Ternyata serius. Kamu tuh jangan macem-macem, Tin. Kamu bisa diomongin orang banyak di sini. Lihat tuh si Entin. Nikahnya sama Duda. Udah tua lagi. Ih. Terus ada lagi yang ngomong. Lihat tuh si Entin tukang warung. Ninggalin Mulyadi muka becek gara-gara dia miskin. Maunya terima sama Duda orang kaya. Menantunya juga kaya, punya toko emas di Ciraos. Coba. Assalamualaikum, Tin cantik. Waalaikumsalam. Kenapa? Tin kelihatannya sedih. Enggak, Wak. Saya teh enggak apa-apa. Atuh Tin, Maaf ya, Wak. Saya mau nutup warung. sengaja datang mau bantu Tin tutup warung. Ayo Tin, antar pulang. Enggak usah, Wak. Atuh Tin. Iya, Wak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tin, Kalau gitu saya pamit dulu ya, Tut. Iyup Alex. Besok Alex datang lagi yuk ke rumahnya aku. Tapi datangnya malam aja yuk. Soalnya besok pagi aku udah mulai kerja di warungnya Om Idan. Ya udah, kalau begitu saya pamit ya. Oh ya, titip salam buat mama kamu. Iyup Alex. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benarnya males mikirin HR. Melepuh kepala saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Tumben kamu gak protes. Jangan-jangan kamu suka sama Entut. Saya baru tahu Pak Ustadz. Kalau kantornya Ceyoyo tutup. Terus kalau udah tahu kenapa? Gak ada tindakan Pak Ustadz. Warga semua mau bertindak. Karena mereka resah memikirkan nasib istri-istri mereka di luar. Mereka menjadikan Yoyo sebagai kambing hitam. Kenapa nggak langsung datengin Maeros aja sih? Siapa yang berani? Termaksud Pak Ustadz. Yo, kalau saya malah lain. Terus, kenapa Pak Ustadz belum mengambil tindakan? Kamu jangan sok tahu. Pak Ustadz, kalau sampai kantornya Ceyoyo tutup untuk selamanya, saya cuman kasihan sama Tuti dan cucu. Tuti apa cucu? Serius dikit Pak Ustadz. Banyak juga boleh. Lex, ini masalah yang sensitif. Tidak bisa langsung bertindak begitu saja. Harus penuh perhitungan. Tapi, apa keuntungannya Maeros memaksa Ceyoyo menutup kantornya? Secara pribadi tidak ada. Ya terus, kenapa nyuruh tutup? Karena Eros tidak mau ada lagi perempuan Ciraos yang dianggap mati saja.
Ward, Nenek pulang dulu ya. Iya, Nek. Cindy juga ya, Kak. Ya, hati-hati ya, Sin. Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek. Yuk. Assalamualaikum, In. Waalaikumsalam, Hak. Mau pulang, Hak? Iya, kok kamu cepet, In? Warung entin udah tutup. Belum. Bingung saya, Hak. Begitu saya sampai, Tin langsung tutup warung. Kamu nggak antar? Tinnya nggak mau, Hak. Nah, itu. Tarik ulur, seperti yang Bro Aceh ngajarin saya. Bukan. Itu tandanya entin nolak. Dia cuma PHP. Kamu tuh, Hak. Nggak apa-apain, sabar aja, anggap aja ujian. Terima kasih ya, Hak. Iya, saya pulang dulu ya, In. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari, Kek. Sin, hati-hati ya. Iya, Kek. Ya. Kalau kamu masih mau tinggal di Ciraos, kamu harus belajar tentang Ciraos. Jangan cuma karena Clara saja kamu kesini. Sudahlah Pak Ustadz. Gali apa yang ada di sini. Gunakan ilmu dan pendidikan kamu. Cara berpikir orang-orang di sini adalah cara berpikir yang belum pernah kamu pikirkan. Meskipun rata-rata pendidikan orang di sini paling top SMP. Bahkan ada juga yang hanya cuma kelas 1 atau 2 SD. Tapi inilah Ciraos. Di mana orang-orangnya berpikir tidak seperti umumnya orang berpikir. Next. Iya Pak Ustadz. Tuti sudah kamu tembak belum? Pak Ustadz. Sebetulnya selama ini saya nggak ngelarang. Karena saya pikir teh biasa-biasa aja, nggak ada apa-apa. Ternyata serius. Kamu tuh jangan macem-macem, Tin. Kamu bisa diomongin orang banyak di sini. Lihat tuh si Entin. Nikahnya sama Duda, udah tua lagi. Ih. Terus ada lagi yang ngomong. Lihat tuh si Entin, tukang warung. Ninggalin Mulyadi muka becek gara-gara dia miskin. Maunya terima sama Duda orang kaya. Menantunya juga kaya, punya toko emas di Ciraos. Coba. Terus ada lagi yang ngomong, lihat tuh si Entin, orangnya matre. Bagaimana coba? Hah? Emangnya gak ada laki-laki lain yang mau sama kamu? Udah deh, mendingan kamu sama Mulyadi aja. Kamu nikah sama dia, nanti saya nyumbang paling besar. Tapi Kang sebenarnya teh. Udah deh, gak usah pakai sebenarnya. Kamu harus jauhin mertua saya, Wasaib. Ya? Jauhin dia. Kalau dia ngelamar, tolak. Tapi Kang Dadang. Udah gak usah pakai tapi-tapi. Enggak tua juga masih dimauin aja. Heran saya. Atau enggak kamu sama Aceng aja itu, Aceng. Kamu jadi istri kedua, nanti diberangkatin ke Hong Kong, ya. Udah pokoknya begitu, ya. Kalau Wasain ngelamar, tolak. Dan jangan bilang kalau saya nyuruh, ya. Kenapa? Tin kelihatannya sedih. Enggak, Wak. Saya teh nggak apa-apa. Atuh Tin, Maaf ya, Wak. Saya mau nutup warung. sengaja datang mau bantu Entin tutup warung. Bapak nggak perlu minta restu dari kamu. Saya bilang sih minta restu dari saya, Pak. Kan saya bilang saya cuma ngingetin. Kamu nggak perlu ingetin. Bapak sudah mantap dengan keputusan Bapak. Bapak sadar nggak? Entin itu cuma mau harta Bapak, tahu nggak? Jaga mulut kamu, Pancong. Entin nggak seperti itu.
Pak, yang namanya orang kasmaran lagi jatuh cinta emang begini nih, Pak. Buta hatinya, Pak. Semua juga berasa indah. Tapi coba lihat nanti. Iya, buktinya seperti kamu sama Iko. Kok bawa-bawa Iko sih, Pak? Ini urusan Bapak yang mau nikah sama Entin, Pak. Saya ngasih tahu Bapak karena saya sayang sama Bapak. Saya nggak mau Bapak jadi omongan orang sekampung, Pak. Bapak nggak peduli orang mau ngomong apa. Ya udah terserah Bapak lah, pusing. Makanya kamu jangan ikut campur urusan Bapak. Ya, iya, Pak. Udah terserah Bapak deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ceng, goceng. Apaan sih goceng aja. Udah kamu tenang aja. Urusan Maeros, Pak Ustadz bilang dia akan urusin. Kamu diminta temenin, malah pilih temenin Jainab. Bagus lah kalau udah beres. Ceng. Tolong dong kamu nasihatin, wasain. Supaya jangan nekat ngelamar Entin. Mertua kamu mau ngamar Entin? Ya makanya kamu nasihatin supaya jangan nekat. Siapa yang mau nasehatin? Justru saya mau dukung, Dang. Jangan dong, Ceng. Kalau kamu setuju namanya kamu nyelakain hidup dia. Apa sih? Kamu teh aneh orangnya, Dangnya. Udah keblinger kamunya. Nyelakain gimana? Wasain bisa jadi bahan guncingan orang banyak. Orang seciraos, Ceng. Luar biasa kamu, Dang. Saya teh nggak nyangka, Dang. Ternyata kamu perhatian sama mertua kamunya. Saya kasih kamu 2 jempol, Dang. Kalau perlu sama telunjuk. Ceng, serius, Ceng. Tolong nasihatin. Tolong bilangin. Awas ya kalau nggak dibilangin ya. Oke, ngancem lagi. Kasih tau aja sendiri. Ceng, saya kasih tahu ya. Sebetulnya saya teh kasihan sama kamu. Karena hidup kamu selama ini teh nggak pernah bermanfaat buat orang lain. Nah sekarang saatnya supaya hidup kamu bermanfaat buat orang banyak. Kamu nasihatin, kasih tahu, wasain. Supaya dia jangan keblinger, Ceng. Bedut, jangan bawa-bawa saya. Urus aja sendiri, ya. Ceng, bantuin. Atau kan kita CS. Hihi, maafnya Kang Dadang. Siapa juga yang mau cesan sama kamu, Kang Dadang. Maafnya. Kasihan deh kamu. Sebentar. Dang, kalau kamu nanti punya mertua baru, kamu manggilnya apa? Mama Entin ya? Hah? Terus gimana tuh? Veronica, anaknya Entin. Manggil kamu Dadang dong. Antri adanya sekolah tuh. Kang, gimana? Udah selesai urusannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum? Kenapa belum? Ya tadi Akang denger, katanya Pak Ustadz mau menyelesaikan masalahnya ke rumah Maeros. Jadi masalahnya teh udah selesai? Kantornya Ci Yoyo mau buka lagi? Belum? Iya Kang, gimana sih kalau ngomong? Jangan muter-muter atuh. Ya mungkin besok Neng kan udah mau maghrib. Jangan-jangan Pak Ustadz teh setuju sama Maeros biar warung kita ikutan tutup. Tua-tua adatnya sama. Nggak boleh ngomong kayak gitu, Pak Mali. Akang gimana sih? Akang tuh kalau ngomong enak aja. Harusnya Akang teh mikir. Mikir atuh Kang. Kalau warung kita bangkrut, terus kita mau makan dari mana? Akang mau ngojek lagi kayak dulu? Mau dorong-dorong cilok? Neng mah nggak mau. Nanti kita diomongin orang. Tuh lihat koswara suaminya engkom. Sekarang teh dia bangkrut. Sekarang dia ngojek lagi. Dorong-dorong cilok lagi. Ih, amit-amit Neng mah nggak mau. Ya Neng, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah habis ya? Enggak, Bi. Kan jualannya ke sore.